masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Abu Al-Fatihah yang kita cintai ini. Salawat serta salam tentu juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang mengamalkan ajaran-ajarannya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat serta melanjutkan kegiatan Jumat pada siang hari ini. Yang pertama yaitu yang bertindak sebagai imam serta khatib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Karam Al-Ustaz Iqrarullah Al-Haytami. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga yang bertindak sebagai bilal atau muadzin yaitu Ustaz Ika Fatul Rahman. Dan waktu salat Jumat yaitu pukul 11:58. Dan begitu juga kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di bawah untuk segera bersiap-siap menaiki Masjid Lantai 2. Dan juga bagi para jamaah yang sudah berada di Masjid Lantai 2, kami mohon untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Dan juga kami ingatkan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, kami mohon untuk sementara dinonaktifkan guna menjaga kebersihan kita dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan juga kami beritahukan kepada para jemaah bahwa nanti setelah kegiatan salat Jumat selesai, kami mengajak kepada para jemaah untuk sama-sama menyaksikan ikrar dua kalimat syahadat. Tapi setelah salat Jumat akan ada saudara kita yang akan mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat sebanyak satu orang. Untuk itu juga kami mohon kehadirannya, kesediaannya untuk para jemaah bisa menyaksikan saudara kita yang akan melaksanakan ikrar dua kalimat syahadat. Dan juga untuk kegiatan Jumat Barokah, alhamdulillah kita setiap Jumat mengadakan kegiatan Jumat Barokah, yaitu berbagi nasi dari beberapa daerah dan seluruh pihak. Begitu juga kami mau kepada para jemaah nanti untuk bisa tertib setelah salat Jumat selesai, ketika ingin mengambil nasi Jumat berkah. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa-apa yang telah dilakukan di Masjid Al-Fatihah mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir kami mohon bagi para jemaah yang masih berada di barisan belakang untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral qaumi muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid, senantiasa melaksanakan ibadah individual kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah Jumat berjamaah di hari serta bulan yang mulia ini. Dengan penuh rasa khusyuk dan tador kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini senantiasa istiqomah dan berpegang teguh terhadap ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-fakir ingin berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya untuk diri pribadi khatib yang hadir ini, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya imtisalul mahmurat wa ijtinabul manhiyat, menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebab tidak ada bekal yang paling pantas kita bawa ke akhirat nanti kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini khususnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di pertengahan salah satu bulan yang mulia
mulia di dalam agama Islam, yaitu bulan Muharram sebagai bulan pengawal tahun Hijriah. Bagi kita sebagai umat Islam, Muharram bukan sekedar pergantian waktu, pergantian masa, atau pergantian angka tahun di kalender Hijriah. Muharram adalah momentum yang penuh catatan sejarah sekaligus pengingat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW beserta sahabat dari Mekah ke Madinah. Kala itu Nabi dan sahabatnya menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun pasir yang panas demi mempertahankan akidah. Namun di balik hijrah fisik tersebut, mereka membawa misi yang mulia, yaitu tekad yang kuat untuk mengubah kehidupan dari kejahilan menuju peradaban yang mulia. Spirit hijrah ini patut kita adopsi di tengah tantangan era digital yang terus berubah sangat cepat saat ini. Kita tidak lagi diminta untuk memanggul senjata atau berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Hijrah kita saat ini adalah hijrah spiritual, hijrah mental, intelektual, serta hijrah karakter dan hijrah moral. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan bulan Muharram termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah ada 12 sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah engkau menzolimi dirimu di dalam bulan 4 yang mulia itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dari arba'atul hurum yang dikatakan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan salasatun mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudharrul lazi baina Jumadah wa Sya'ban, yang artinya arba'atul hurum, 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dikatakan bulan yang mulia adalah 3 bulan yang berurutan, yaitu Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Rajab yang merupakan bulannya kaum Mudur yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pada bulan mulia ini kita dianjurkan untuk benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai macam ketaatan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah, bersedekah, melakukan kebaikan, termasuk tidak mengganggu orang lain dan hal baik semacamnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Fakhrul Razi menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram, di bulan yang mulia, akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat, dan begitu pula sebaliknya perilaku ibadah ketaatan kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Beliau mengatakan wa maknal haram, adapun makna haram sesungguhnya adalah annal maksiyata fiha asyaddu iqaban, bahwa sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan haram itu memperoleh siksa yang lebih berat. Wa ta'atu fiha aksaru sawaban, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memang betul telah menganugerahkan kita kesempatan emas yang demikian sangat banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberikan keutamaan pada hamba-hambanya. Sebagaimana keterangan Ibnu Ashur yang menafsirkan surat At-Taubah tadi yang saya sebutkan, yang ayat 36, wa'lam anna tafdilal awqati wal biqa'i syabbihu tafdilun nas
fatabdilun nas bima yasduru anhu minal a'malis sholihah wal akhlaqil karimah. Bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak yang dimuliakannya manusia melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlakul karimah yang mereka lakukan. Pernyataan Ibnu Ashur mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu itu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yaitu ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tersebut dengan amal soleh dan perlakuan baik, tentunya dengan akhlakul karimah. Keutamaan bulan-bulan khusus adalah satu hal, dan keutamaan pribadi seorang muslim adalah hal yang lain. Artinya keistimewaan bulan Muharram adalah satu persoalan, sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal yang lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita sebagai umat muslim meresponnya. Keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada kita semua, apakah mengisinya dengan hal yang baik atau kita isi dengan hal-hal yang buruk atau tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara amalan yang amat dianjurkan di bulan Muharram ini adalah salah satunya yang pertama adalah berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bahwa sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Penyebutan Muharram sebagai syahrullah atau bulan Allah itu menunjukkan posisi bulan ini itu sangat spesial. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang soal puasa Muharram atau tepatnya tanggal 10 Muharram. Su'ila an siyami yamin Asyura qala yukaffiru sanatal madiyah, bahwa Nabi pernah ditanya tentang puasa di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 yang biasa kita sebut dengan puasa Asyura. Rasulullah SAW menjawab, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu bagi umatnya yang melakukan kebaikan, khususnya melakukan ibadah-ibadah khusus, yaitu ibadah puasa di tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan lain yang bisa kita giatkan dalam meningkatkan solidaritas kita sebagai antar sesama, yaitu adalah bersedekah kepada sesama kita, khususnya kepada fakir miskin, terutama yaitu adalah kepada anak-anak yatim. Kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia kita saat ini, menjadikan momen Muharram sebagai lebaran anak yatim dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan juga lemah secara ekonomi. Kiai Haji Soleh Darat dalam Latifatul Thaharah wa Asrarus Shalah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir miskin. Tentu menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan itu tak terikat dengan waktu, tapi Muharram adalah momen sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial kita. Dalam hadis perihal keutamaan menyantuni anak yatim ini telah dibesarkan oleh Rasulullah SAW an Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap akan memperoleh satu kebaikan. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina usbu'aihi sababah wal ghusl. Kemudian barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim yang berada di sekitarnya, maka ia bersamaku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi Muhammad mengisyaratkan
dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun yashku qaswata qalbi, bahwa ada seorang laki-laki menghadap mengadu kepada Rasul. Beliau mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudraka hajat. Apakah engkau ingin hatimu itu terasa lembut dan hajatmu dikabulkan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, irhamil yatima wa amsah ra'sahu wa at'imuhu min ta'amika yalinu qalbuka wa tudrik hajati. Kalau kau ingin hatimu tenang, hatimu bersih, hajatmu dikabulkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikan ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Bulan mulia ini harus diisi dengan perbuatan-perbuatan mulia, al-akhlaqul karimah wal a'malus sholihah yang disebut Ibnu Ashur di awal harus hadir jika kita ingin meraih keberkahan keutamaan di dalam bulan Muharram ini. Bulan Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan dan perangai positif. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal kita untuk menapaki 11 bulan berikutnya di pembukaan tahun baru Hijriah ini. Tanamkan spirit hijrah pada Muharram ini. Hari Asyura mengingatkan kita bahwa Fir'aun yang zalim akhirnya binasa, sementara Musa yang tertindas memperoleh kemenangan. Dalam pandangan para ulama, kisah ini menunjukkan sunnatullah bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun menjelaskan bahwa kemenangan yang hakiki itu bukan semata-mata kemenangan material, melainkan kemenangan nilai dan prinsip yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sebagai seorang muslim harus menjadi pribadi yang jujur, amanah, adil, dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai semangat Asyura hanya menjadi ritual tahunan tanpa menghadirkan, tanpa memberikan perubahan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja jadilah pekerja yang jujur, di pasar jadilah pedagang yang amanah, kemudian di rumah jadilah suami, istri, dan orang tua yang penuh kasih sayang. Di tengah masyarakat jadilah pribadi yang membawa manfaat dan juga memberikan perdamaian. Itulah bentuk nyata menghidupkan spirit Asyura dalam kehidupan masa kini. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua dan mendorong hati kita untuk lebih giat lagi dalam berbuat kebaikan di bulan Muharram yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati musabbihati bi kursihi
faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain warda Allahumma 'anna 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in tabi'in man tabi'um bi ihsan ila yaumil warda Allahumma 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar.